Oke, gel adalah sediaan semi-solid yang terdiri dari molekul suspensi dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terdisper dalam pembawa liquid aqueous yang membentuk seperti jelly atau disebut dengan gelling agent, dan teksturnya umumnya transparan dan tidak lengket. Bentuk dari gel seperti ini, jadi gel itu tidak hanya transparan, jadi tergantung komponen di dalam gel itu, mungkin ada komponen yang berwarna. Untuk skincare, biasanya yang berbentuk gel itu lebih nyaman digunakan, atau yang berbentuk transparan itu lebih nyaman digunakan. Sediaan gel ini bercirikan tidak lengket, karena di komponen gel itu adalah komponen yang dapat bercampur dengan air. Jadi tidak ada komponen minyaknya. Mungkin ada tapi sangat kecil komponen minyaknya. Gel ini yang paling berperan penting di dalam gel adalah dinamakan gelling agent. Jadi ciri-ciri dari gelling agent ini adalah suatu bahan yang ketika ditambahkan dengan air itu akan mengembang. Bahan gelling agent ini mampu menyerap air dan mengembang. Nah, itu yang betul-betul berperan di dalam sediaan gel. Jadi ini adalah gel. Nah, jadi gel itu umumnya transparan seperti ini, kemudian mudah disebarkan. Karena jika diamati dari teksturnya, gel ini memiliki viskositas yang rendah. Dan umumnya tidak lengket. Jadi kita mengacu pada satu literatur yang berjudul Fast Track Pharmaceutical Compounding and Dispensing. Oke, kita kembali ke buku Pharmaceutical Dosage Form and Designs di bagian Pharmaceutical Gels. Berdasarkan basis dari gel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu basis dispersi solid atau dispersi padat. Kemudian yang kedua adalah basis hidrofilik polimer. Oke, yang pertama adalah basis gel dengan dispersi padat. Jadi pada basis ini menggunakan padatan yang terdispersi dalam suatu liquid atau pembawa air. Nah, pada sistem ini secara naturalnya terjadi interaksi antar partikel secara van der Waals. Jadi interaksi van der Waals itu adalah interaksi yang lemah. Jadi, pada interaksi yang lemah atau interaksi van der Waals ini, jika diberikan suatu shearing stress, maka ikatannya akan terlepas. Jadi, kalau ikatannya terlepas, maka viskositasnya menjadi menurun atau semakin encer. Ketika shearing stress-nya dihentikan, maka ikatan tadi akan kembali ke bentuk semula atau membentuk ikatan kembali secara langsung. Jadi bisa diingat kembali kalau tipe reologi yang semakin diberikan shearing stress, maka viskositasnya semakin menurun dan akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu masuk dalam tipe reologi thixotropi atau yang tipe time dependent. Nah, ini bisa masuk ke dalam pseudoplastik thixotropi. Kemudian contoh-contoh yang ada pada basis gel ini, aluminium hidroksida, kemudian ada kaolin bentonit, dan aluminium magnesium silikat. Kemudian basis gel yang kedua adalah basis gel polimer hidrofilik. Oke, basis gel ini adalah basis yang menggunakan bahan polimer yang bersifat hidrofilik atau yang dapat larut dalam air. Di mana polimer ini nantinya jika ditambahkan ke dalam fase air, maka dia akan membentuk suatu gel. Nah, oke, di sini ada dua tipe dari
pembentukan gel yang dibentuk oleh adanya polimer tadi, ada yang secara irreversible dan secara reversible. Kalau yang bagian irreversible itu kita sebut dengan tipe 1 gel. Jadi yang tipe 1 gel ini komponen polimer hidrofilik tadi akan membentuk suatu hidrogel dengan interaksi antar partikelnya itu secara kovalen. Jadi kalau secara kovalen berarti interaksinya kuat. Jadi berbeda dengan van der Waals tadi. Kalau yang van der Waals itu ikatannya lemah, kalau yang kovalen ini adalah ikatannya kuat. Jadi ikatan kuat ini atau ikatan kovalen ini dimediasi oleh molekul yang membentuk cross-linking. Sehingga pada sistem ini akan sangat sulit untuk diubah viskositasnya. Tipe 1 gel ini memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi lebih banyak cairan atau komponen liquid yang akan membentuk suatu hidrogel. Nah, secara aplikasinya ini biasanya digunakan untuk menutupi luka hingga dapat dibuat menjadi suatu basis untuk kontak lens. Jadi secara generalnya tipe 1 ini dapat digunakan untuk kontrol pelepasan tertarget. Atau pelepasannya bisa dikontrol di mana secara spesifik tempatnya berefek. Yang selanjutnya adalah tipe 2 gel atau gel tipe 2. Ini adalah gel dengan penggunaan komponen polimer yang membentuk hidrogel tetapi memiliki ikatan yang lebih lemah. Atau ikatan yang terjadi adalah ikatan hidrogen atau ikatan ionik. Atau kita sebut juga dengan ikatan van der Waals. Jadi tipe ini termasuk dalam tipe pseudoplastik secara reologi karena memiliki interaksi yang lemah. Jadi kalau diberikan sering stres, maka interaksi itu dapat terputus secara mudahnya. Polimer yang dapat digunakan pada tipe 2 gel ini adalah turunan dari selulosa, turunan dari polisakarida, dan juga yang termasuk dalam asam poliakrilik. Contoh-contoh dari golongan polimer tadi, jadi ada metil selulos, hidroksi etil selulos, hidroksi propil selulos, ada sodium karboksimetil selulos untuk yang turunan dari selulosa. Nah, untuk yang polisakarida ada yang dalam polisakarida yaitu paragenan, alginat, asam alginat, atau yang bentuk garamnya atau sodium alginat. Kemudian yang termasuk dalam polyacrylic acid atau asam polyacrylic itu adalah sintesis polimer yang sudah membentuk suatu cross-linking. Nah, cross-linkingnya itu misalkan berasal dari alil sukrosa atau alil ether dari pentaeritritol. Ya, jadi selain itu juga udah banyak contohnya yang sudah dikembangkan yang bisa digunakan sebagai basis gel. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel pada tipe 2 gel. Jadi yang pertama adalah konsentrasi dari hidrogel polimer hidrofilik. Jadi kalau konsentrasinya kecil maka bisa jadi sistem tersebut masih mengikuti Newton, tapi kalau konsentrasinya sudah tinggi maka akan mengikuti sistem non-Newton. Yang tentu saja mengikuti sistem thixotropi. Kemudian yang kedua adalah berat molekul dari polimer. Jadi berat molekul ini yang akan mempengaruhi dari viskositas gel tersebut. Jadi kalau berat molekulnya tinggi, maka viskositasnya tentu akan tinggi juga. Jadi bisa dilihat dari pembentukan gelnya nantinya ada yang viskositasnya rendah, itu berarti lebih encer. Kalau yang viskositasnya tinggi, berarti itu lebih padat.
Kemudian ada juga pengaruh dari pemilihan solvent atau pemilihan pembawanya tadi, atau termasuk vehicle-nya. Jadi vehicle-nya di sini kita pilih bahan yang tentunya kompatibel dengan semua komponen yang ada pada komponen gel. Nah, yang paling penting adalah ini bisa kompatibel dengan polimernya, karena polimer ini yang akan membentuk suatu hidrogel. Jadi kalau hidrogelnya tidak terbentuk, ya maka sediaan tersebut tidak berhasil membentuk suatu sediaan gel. Nah, kemudian ada pengaruh dari pH. Jadi pengaruh pH ini nantinya akan mempengaruhi pembentukan gelnya. Jadi ada beberapa komponen polimer yang tergantung pH atau pH dependent. Jadi ada yang dapat membentuk gel pada komponen pH yang termasuk dalam pH asam, atau ada juga yang bisa membentuk gel pada pH solvent yang basah. Jadi itu perlu diperhatikan, karena jika target pH-nya ada pada pH basah, kemudian pemilihan dari polimernya yang tidak dapat membentuk gel pada pH basah, maka itu perlu dipertimbangkan dari awal supaya tidak gagal pada pembentukan gelnya. Kemudian ada pengaruh dari ionisasi dari solvent. Jadi ini berikatan juga dengan pembentukan gel tadi. Jadi ada yang membentuk cross-linking, ada yang membentuk ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals. Jadi itu tergantung dari solventnya juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada pada temperatur. Jadi tentu saja semakin tinggi temperaturnya, maka ikatan antar partikel dalam polimernya itu mudah terputus. Ya tentu saja ini kita ingat kembali dengan adanya suhu yang tinggi itu dapat membantu pemutusan dari ikatan pada suatu komponen. Jadi kalau komponennya terputus, maka viskositasnya tentunya bisa lebih rendah. Kemudian yang terakhir itu adalah muatan dari pembentukan gelnya. Jadi muatannya ini juga mempengaruhi dari ikatan silang antar monomer. Jadi ini termasuk dalam pembentukan cross-linking tadi. Jadi semuanya ini mempengaruhi pembentukan gel. Oke, kita lanjutkan dengan membahas apa saja formula atau komponen yang dapat dijadikan sebagai formula dari pembentukan gel. Jadi yang pertama yaitu vehicle. Vehicle itu adalah pembawanya, jadi ada pemilihan dari pembawanya. Nah, biasanya ini kita gunakan adalah air. Kemudian ada buffer. Jadi buffer itu adalah untuk mempertahankan pH yang sesuai dengan pH yang ditargetkan. Kemudian tentu saja kalau ada komponen air, wajib ada preservatif, apalagi dalam sediaan tersebut digunakan secara jangka panjang atau berulang kali. Kemudian perlu adanya penambahan antioksidan, dan ini sebagai opsional bisa ditambahkan coloring atau pewarna dan juga pemberi aroma. Jadi yang ini secara opsional supaya bisa meningkatkan estetika dari sediaan gel. Untuk komponen pembawa itu tidak hanya komponen air, tetapi ada juga penambahan dari kosolvent. Kita bisa gunakan kosolvent. Nah, jika ini bisa dipertimbangkan jika zat aktif yang kita gunakan dalam sediaan gel itu kurang larut dalam pembawa air, jadi kita bisa tambahkan yang namanya kosolvent. Jadi ini untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya. Jadi kosolvent ini contohnya adalah alkohol atau etanol, ada PG, propylene glycol, kemudian ada gliserin, ada polyethylene glycol. Nah,
Nah, yang ini polyethylene glikolnya yang cair. Jadi yang polyethylene glikol 400 ini yang bentuknya cair. Kemudian untuk komponen buffer ini harus dipertimbangkan untuk pH targetnya. Jadi untuk penargetan pH itu disesuaikan dari stabilitas zat aktif atau komponen yang ada dalam sediaan gel. Kemudian pertimbangkan juga efeknya terhadap kulit, karena memang gel ini digunakan secara topikal. Nah, untuk komponen buffer itu biasanya tergantung dari pH target. Jadi misalkan kalau pH-nya itu targetnya di pH asam, maka kita pilih komponen asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau target pH-nya adalah pada range basa, maka kita gunakan bahan basa lemah dengan asam konjugasinya. Kemudian untuk komponen preservatif, kita bisa gunakan komponen yang antimikrobial aktif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, ini bisa pakai paraben atau bisa juga dari komponen fenolik. Kemudian yang untuk antioksidan, jadi antioksidan ini untuk menghindari oksidasi dari komponen-komponen yang ada pada sediaan gel. Jadi contohnya bisa kita gunakan sodium metabisulfat atau Na metabisulfat, kemudian ada Na formaldehyde, kemudian ada flavoring atau sweetening agent. Jadi ini untuk memberikan rasa nyaman atau dapat meningkatkan estetikanya. Nah, ini biasanya ditekankan pada sediaan gel yang termasuk dalam skincare. Jadi, jika ada komponen yang bisa meningkatkan estetikanya, maka dapat memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Nah, ini juga termasuk dalam coloringnya juga. Jadi biasanya kalau dalam sediaan skincare, ya kita lebih memilih bahan yang tidak memberikan warna yang mencolok. Kita ambil satu contoh dari buku Handbook of Pharmaceutical Manufacturing pada formula gel aloe vera. Jadi di sini sudah ada 7 item. Jadi aloe vera ini adalah zat aktifnya. Kemudian ada cosolvent di sini, propylene glycol. Kemudian ada cremophor RH40, ini termasuk dalam jenis PEG. Kemudian sudah ada komponen preservatif dan solventnya adalah air. Kemudian yang sebagai gelling agentnya di sini adalah Lutrol F. Lutrol F ini adalah komponen poloksamer atau sebagai polimernya. Yang pertama adalah komponen 1, 2, 3, dan 4, yaitu zat aktif aloe vera, kemudian cosolventnya propylene glycol, preservatif, dan pembawanya adalah air. Ini kita campurkan dahulu. Jadi pilih komponen yang bisa larut dalam air, itu kita campurkan dahulu dengan pembawa air. Kemudian cosolvent yang satunya ini untuk membantu kelarutan dari editing perfumnya di sini. Jadi untuk meningkatkan kelarutan dari semua komponen ini, kita bisa menggunakan teknik pemanasan. Jadi item 1-4 kita campurkan dengan menggunakan pemanasan sekitar suhu 70-80 derajat Celcius. Sama halnya dengan item 5 dan 6 yang cremophor sama perfume, ini juga harus disamakan suhunya di wadah yang berbeda. Jadi item 1 sama 4 ini di satu wadah, kemudian dari wadah yang berbeda itu pencampuran pada item 5 dan 6. Nah, setelah tercampur, sudah siap semuanya, maka campuran pertama dan campuran kedua itu
campurkan ke dalam satu wadah dengan masih dalam keadaan suhu 70-80 derajat Celcius. Nah, setelah tercampur secara sempurna, maka baru ditambahkan polimernya. Jadi polimernya di sini pada item 7. Jadi polimernya ditambahkan pada saat semua campuran ini masih pada kondisi suhunya masih tinggi. Nah, ini untuk membantu pembentukan gel secara cepat. Nah, tentunya pada saat pencampuran kita membutuhkan pengadukan. Jadi pengadukannya tidak terlalu kuat, yang penting konsisten. Jadi kecepatan pengadukannya konstan.